Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan kerja kami yaitu mengenai patofisiologi penyakit GERD, yaitu penyakit GERD yang kita kenal sebagai gastroesophageal reflux disease. Dengan dosen pengampu kita yaitu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri, S-Farm, M-Farm. Nah, kelompok 2B beranggotakan Dia Esa Agusti, Muhammad Muzaffar Amani, Nahdah Aulia Rofida, Arifah Zakia, Arya Dwi Saputra, Waris Rahman, Kholidah Fauzia, Nuranisa Azari, Zakri Fikri Hidayatullah, dan Anadin Zahrina Ajiki. Baiklah, setelah perkenalan, ayo kita lanjut ke presentasinya. Baiklah, yang pertama ada pengertian GERD atau disebut dengan gastroesophageal reflux disease adalah suatu kondisi reflux isi lambung ke esofagus yang dapat menimbulkan gejala tipikal seperti heartburn atau rasa terbakar di daerah epigastrium, regurgitasi asam atau rasa pahit mulut, mual, dan disfagia yang dapat mengakibatkan kerusakan mukosa esofagus dan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan komplikasi seperti Barrett's esophagus. Lalu ada jenis-jenis GERD. Terdapat dua kelompok GERD. Yang pertama itu adalah GERD erosif atau esophagitis erosif didefinisikan sebagai GERD dengan gejala reflux dan kerusakan mukosa esofagus distal akibat reflux gastroesophageal. Pemeriksaan baku emas untuk diagnosis GERD erosif adalah endoskopi saluran cerna atas. Dan kemudian yang kedua adalah penyakit reflux non-erosif atau non-erosive reflux disease NERD yang juga bisa kita sebut dengan endoscopic negative GERD. Didefinisikan sebagai GERD dengan gejala-gejala reflux tipikal tanpa kerusakan mukosa esofagus saat pemeriksaan endoskopi saluran cerna. Selanjutnya, tanda dan gejala GERD. Tanda dan gejala khas GERD adalah regurgitasi dan heartburn. Regurgitasi merupakan suatu keadaan reflux yang terjadi sesaat setelah makan ditandai rasa asam dan pahit di lidah. Heartburn adalah suatu rasa terbakar di daerah epigastrium yang dapat disertai rasa nyeri dan sedih. Dalam bahasa awam, heartburn sering dikenal dengan istilah rasa panas di ulu hati yang terasa hingga ke daerah dada. Kedua gejala ini umumnya dirasakan saat makan dan saat berbaring 1,3 hingga 9. Gejala lain GERD adalah kembung, mual, cepat kenyang, bersendawa, hipersalivasi, disfagia hingga odinofagia. Disfagia umumnya akibat struktur atau keganasan Barrett's esophagus, sedangkan odinofagia atau rasa sakit saat menelan umumnya akibat ulcerasi berat atau pada kasus infeksi. Nyeri dada non-kardiak, batuk kronis, asma, dan laringitis merupakan gejala ekstraesophageal penderita GERD. Kemudian ada klasifikasi GERD. Berdasarkan lokalisasi gejalanya, GERD dibagi menjadi dua, yaitu sindrom esofageal dan ekstraesofageal. Sindrom esofageal merupakan reflux esofageal yang disertai dengan atau tanpa adanya lesi struktural. Gejala klinis sindrom esofageal tanpa lesi struktural berupa heartburn dan regurgitasi, serta nyeri dada non-kardiak. Sedangkan pada sindrom esofageal disertai lesi struktural berupa reflux esophagitis, struktur reflux, Barrett's esophagus, adenokarsinoma esophagus. Sindrom ekstraesofageal biasanya terjadi akibat reflux gastroesophageal jangka panjang. Pengobatan tukar lambung dan gastroesophageal reflux disease atau GERD untuk mengatasi tukar lambung dan GERD. Ada beberapa obat yang dapat digunakan seperti obat golongan proton pump inhibitor atau PPI, HRA atau histamin H2 reseptor antagonis, antasida, dan metoclopramid untuk penyakit GERD. Obat golongan proton pump inhibitor atau PPI seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, dan pantoprazol bekerja pada proses terakhir produksi asam lambung, di mana ketika seseorang mengonsumsi obat PPI, obat akan diabsorpsi dan masuk ke peredaran darah, kemudian obat tersebut
akan berdifusi ke sel parietal yang merupakan tempat untuk memproduksi asam lambung. Pengobatan. Obat ini akan berikatan dengan reseptor kanal pompa proton sehingga mencegah kanal untuk terbuka yang mengakibatkan produksi asam lambung terhambat. Untuk penyakit tukak lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, maka dapat digunakan obat golongan PPI yang dikombinasikan dengan antibiotik yaitu amoxicillin dan clarithromycin. Selain itu juga ada obat HRA atau histamin H2 reseptor antagonis seperti ranitidin, famotidin, dan simetidin, di mana obat ini bekerja dengan menginhibisi reseptor histamin dalam sel parietal lambung sehingga produksi asam lambung dapat terhambat. Berikut ini adalah gambar dari pengobatan dengan obat H2RA atau histamin H2 reseptor antagonis. Pengobatan dengan cara ini bekerja menghambat kompetitif H2 untuk menekan sekresi asam lambung. Letaknya ada di lapisan basolateral dan sel parietal. Sel parietal memiliki 3 reseptor yang memproduksi asam. Yang pertama ada asetilkolin, gastrin, dan histamin H2. Melepaskan asetilkolin untuk meningkatkan kalsium intraseluler. Gastrin memproduksi hormon oleh sel G yang juga meningkatkan kalsium intraseluler. Penambahan jumlah kalsium intraseluler merangsang enterochromafin-like untuk mensintesis histamin. Sel yang bertindak pada reseptor histamin untuk mengaktifkan silase dan terjadi peningkatan siklit adenosin monosfosfat atau CAMP. Peningkatan konsentrasi CAMP mengaktifkan pompa proton untuk mensekresikan ion hidrogen menggantikan posisi ion kalium. Obat golongan PPI. Dosis tunggal dari PPI dapat menghambat produksi asam hingga 90% selama kurang lebih 24 jam. Contoh sediaannya yaitu omeprazol. Kemudian ada obat golongan H2RA. Obat jenis ini menempati reseptor histamin H2 secara selektif di permukaan sel-sel parietal sehingga sekresi asam lambung dan pepsin sangat dikurangi. Contoh dari sediaan ini yaitu ranitidin. Adapun yang ketiga yaitu obat golongan antasida. Golongan antasida terdiri atas aluminium, magnesium, dan kalsium karbonat dan natrium bikarbonat. Mekanisme kerja antasida yaitu menetralisir dan mendapat sejumlah asam, tetapi tidak melalui efek langsung atau menurunkan tekanan esofageal bawah. Contoh sediaannya seperti pada gambar di bawah. Baiklah, untuk patofisiologi dari GERD, jadi GERD ini tuh terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara faktor ofensif dan juga faktor defensif dari sistem pertahanan esofagus dan bahan refluksat lambung. Nah, yang termasuk faktor defensif ini apa? Jadi yang termasuk faktor defensif sistem pertahanan esofagus adalah LES atau Lower Esophageal Sphincter. LES ini merupakan mekanisme bersihan esofagus dan epitel esofagus. Nah, LES ini merupakan struktur anatomi berbentuk sudut yang memisahkan esofagus dengan lambung. Nah, pada keadaan normal, tekanan LES ini akan menurun saat menelan sehingga terjadi aliran yang antegrade dari esofagus ke lambung. Namun, apabila seseorang tersebut mengidap GERD, maka fungsi LES ini tuh akan terganggu dan menyebabkan terjadinya aliran retrograde dari lambung ke esofagus. Nah, terganggunya fungsi LES pada seseorang yang mengidap GERD ini itu biasanya disebabkan oleh turunnya tekanan LES akibat penggunaan obat-obatan atau mungkin makanan, bisa jadi juga faktor hormonal atau mungkin kelainan struktural. Seperti bisa kita lihat pada gambar, yaitu adalah gambar lambung manusia. Nah, GERD atau gastroesophageal reflux disease dari kata reflux sendiri adalah di mana kondisi ketika asam lambung keluar dari lambung sehingga terjadilah penyakit GERD. Nah, kita bisa lihat dari gambar tersebut ya kan. Nah, di lambung situ seharusnya cairan asam lambung tetap berada di dalam lambung. Hanya saja karena terjadi penyakit GERD, asam lambung tersebut naik dan keluar dari lambung. Begitulah definisi dari gambar tersebut. Baiklah, untuk kesimpulan dari materi kita kali ini adalah GERD merupakan reflux cairan asam lambung ke esofagus akibat melemahnya dari LES. Nah, di Pusat Pelayanan Kesehatan Primer, diagnosis GERD ini ditegakkan berdasarkan tanda dan gejala klinis berupa regurgitasi dan heartburn, serta pemeriksaan tambahan berupa uji terapi PPI. Nah, terapi awal adalah terapi inisial dengan PPI dosis tunggal selama 8 minggu. Apabila tidak membaik, nah, pengobatan dilanjutkan dengan PPI
PPI dosis ganda selama 4-8 minggu. Untuk penderita dengan gejala sisa atau kambuh diberikan PPI dosis tunggal selama 5-14 hari. Selain PPI, obat lain adalah antagonis reseptor H2, antasida, dan prokinetik atau antagonis dopamin dan antagonis reseptor serotonin. Baiklah, itu saja mengenai pengertian dan pembahasan tentang patofisiologi GERD. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan kami mohon maaf kepada para penonton apabila kami terdapat kesalahan, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.